Pertama, saya sebagai mantan sahabat, mantan teman turut prihatin. Mhm. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa kepada saudara NM. Saya berharap apapun masalah yang terjadi kepada dirinya, itu ada hikmah di balik semua musibah, di balik semua masalah. Saya berharap ada hikmah yang positif untuk NM. Eee, Terlepas, kasus yang sekarang lagi bergulir itu apa ya, saya lebih mengedepankan praduga tak bersalah dulu. Mhm. Karena beliau, NM bersalah atau tidak itu nanti di persidangan. Saya berharap kasus ini cepat selesai, cepat tuntas, dan semoga, apa yang disampaikan oleh NM itu bisa terbukti nanti di pengadilan bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia katanya tidak pernah melakukan pemerasan. Saya berharap itu bisa nanti dibuktikan di pengadilan. Tentunya, apa yang dilakukan hari ini oleh penyidik, penyidik mungkin sudah memiliki, bukti-bukti yang, apa ya, yang, apa ya, yang 2 alat bukti mungkin sudah terpenuhi, eee, untuk menetapkan NM menjadi tersangka. Tetapi saya berharap kita sama-sama mengedepankan praduga tak bersalah. Jangan, apa ya, jangan langsung menjustifikasi seseorang bahwa dia memang betul-betul bersalah atau bagaimana. Jangan dulu seperti itu. Apapun yang terjadi, kita harus mendoakan yang terbaik untuk NM. Saya mendoakan untuk NM yang terbaik, semoga cepat selesai semua masalahnya, semua persoalannya, dan ada hikmah di balik semua masalah ini. Begitu, Bang Eki. Tapi, Abang, maksudnya dulu pernah, eee, sampai habis-habisan ya Bang, mati-matian membela NM dulu, tapi Ya, akhirnya, sekarang ya. tersandung lagi. Abang ngerasa kayak sebagai sahabat, "Aduh sahabat gua kok, kayak gini ya?" Gitu atau gimana Bang? Iya, iya, iya. Jujur, saya menyayangkan beliau kembali lagi, eee dengan karakternya, dengan sikapnya, dengan gayanya. Dulu sempat, dia berkomitmen kepada saya untuk tidak lagi melakukan atau menciptakan kegaduhan-kegaduhan di medsos. Dulu ya, ketika tersandung masalah di Banten, Mhm. dulu pernah berjanji ke kita untuk dia menyudahi, eee, apa yang, sering dilakukan di dunia di medsos. Mhm. Nah, akan tetapi lagi-lagi, eee, dia, apa ya, tersandung masalah kembali dengan seseorang gitu kan ya. Nah ini jujur saya sangat menyayangkan sekali, sangat-sangat menyayangkan gitu loh. Apalagi ini kasus cukup menggemparkan karena orang semua tidak menyangka gitu. Kalau memang ini bisa terbukti, ini tidak menyangka sekali. Karena selama ini kan publik taunya Niki adalah yang selalu digembar-gemborkannya adalah duitnya banyak, hartanya melimpah. Nah, tapi justru di balik semua statement-statement-nya itu, justru tersandung masalahnya adalah dengan kasus seperti ini gitu kan. Mhm. Pemerasan lah segala macam. Nah ini sangat-sangat disayangkan. Terlepas kalau bicara dulu, saya membantu itu kan ada seorang kakak saya ya, Kak Fitri, yang memang, dia meminta tolong kepada saya, minta bantuan kepada saya untuk membantu mendampingi, NM.
gitu. Nah, kalau sekarang kebetulan Kak Fitri tidak meminta saya untuk mendampingi, tidak meminta saya untuk membantu, cuman hanya meminta ke saya, "Doakan ya Bang," katanya, "minta doa yang terbaik," kata Kak Fitri, gitu. Doa untuk, Dan saya sih optimis gimana? doa untuk NM atau doa untuk KFS? Untuk NM, Oke. beliau kemarin sempat telepon saya, beliau, ngasih tahu ke saya, "Bang, sudah dapat informasi atau belum?" katanya, "menyoal NM." "Belum Kak," saya bilang, "mohon doanya ya," katanya gitu. Mmm, Mudah-mudahan NM tidak kenapa-napa," katanya. "NM lagi diperiksa di Polda Metro," katanya. "Doain ya Bang," katanya, "mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," katanya, gitu aja. Tapi mhm, saya terlepas itu saya tetap optimis ya bahwa NM sesuai dengan statement-nya dulu, kemarin-kemarin NM kan statement jelas, bahwa dia menyelesaikan semua persoalan di Banten itu, waktu itu sendiri, mmm. tanpa ada bantuan siapapun, Nah, tanpa ada, siapa yang menemani dan membantu tidak ada, kata NM, bahwa semua dia lakukan sendiri. iya, Nah, maka saya sih optimis bahwa hari ini juga NM ada masalah pasti bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Tanpa harus ada bantuan siapapun, tanpa harus ada support siapapun, saya yakin NM bisa menyelesaikan kasusnya sendiri. Saya yakin. Dan saya yakin teman-temannya yang sekarang yang kemarin-kemarin itu yang menjadi bestie-nya dia, saya yakin satu persatu akan menjauhinya. Karena saya sudah baca statement-statement-nya gitu kan. oh gitu. Jadi statement-statement-nya saya sudah baca, sangat disayangkan. Dia ketika tidak ada masalah seakan-akan dia bestie banget lah. Nah, tapi ketika NM ada masalah justru dia diwawancara aja kan lari gitu. Dia tidak Iya, mau menjawab, betul nggak? betul. Nah, ini saya disayangkan, ini pelajaran buat NM bahwa mencari teman di saat, sukses, di saat tidak ada masalah mudah. Tapi mencari teman, mencari sahabat ketika kita lagi sedang ada masalah, dirundung masalah itu nggak gampang, gitu. Yang mau menemani dia lagi dalam keadaan masalah, dalam keadaan sulit, itu nggak gampang, gitu. Nah, tapi ya saya berharap semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk NM, gitu aja. Tapi Bang, Abang, sebagai, tadi di awal juga Abang, menyebutnya mantan mantan teman. Itu Oke 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 maksudnya gimana Bang? oke. Maksudnya kan begini, saya sudah lama tidak berkomunikasi. Selepas NM keluar, dari tahanan di Banten, selesai masalah, saya sudah tidak komunikasi lagi sama NM. Nah, artinya NM menganggap saya bukan siapa-siapanya NM. Nah, jadi saya anggap, oh mungkin hanya pernah berteman, ketika NM lagi ada masalah, gitu kan. Saya anggap ya berarti mantan teman aja, gitu. Kalau yang namanya teman kan selalu berkomunikasi dengan baik, selalu menjalin silaturahim dengan baik, kan begitu? Mmm, Nah, kalau sekarang mungkin beliau sudah tidak menganggap saya teman mungkin, dan bukan menganggap saya lagi saudara, gitu. Eee, ya saya mengamini saja, gitu. Saya mengamini saja. wah, berarti dari dulu, dari sejak sejak Abang dulu, eee, me menemani NM, selama di Banten tersebut, setelah itu semua selesai dan dia, dinyatakan bebas, itu dia nggak pernah hubungin Abang lagi gitu, Bang? Artinya nggak ada komunikasi lagi dia untuk berusaha untuk silaturahmi ya, Bang, ya? Nggak, ada pernah sekali sekali, 2 kali pernah, Mhm, dulu pernah, selepas dia itu, cuman, itu sudah lama sekali lah. mhm, Sudah lama sekali lah. Artinya sudah sangat lama saya tidak komunikasi sama NM. Kalau sama Kak Fitri tentu saya hampir setiap hari ya komunikasi kalau sama Kak mhm. Fitri. Karena Kak Fitri
Ya memang saya dekatnya sama Kak Fitri ya sebenarnya. Oh, oke. Tapi Abang ada penyesalan nggak sih Bang kayak, dulu waduh gua, temenin gitu, selama di Banten, tapi setelahnya itu, nggak dihubungin-hubungin, jarang ya maksudnya, dikit banget, cuma 3 kali dihubungin. Ada rasa penyesalan nggak sih Bang? "Ngapain dulu gua Oh bantuin?" nggak ada gitu atau nggak ada. Oh nggak ada. Saya sama sekali tidak pernah merasa menyesal ketika saya bisa membantu seseorang. Eee, Apalagi dikatakan NM kan, eee, tidak ada yang membantunya dia selama di Banten. Mmm, Nah, karena apa, saya tidak punya misi apapun, saya tidak punya orientasi apapun, jadi makanya saya tidak pernah menyesal. mmm, Jadi apa yang dikatakan oleh NM bahwa tidak ada yang membantu dia, tidak ada yang menemani dia di sana, ya itu benar, makanya saya tidak perlu menyesali karena memang itu tidak pernah terjadi, gitu. Jadi, biarkan publik yang menilai kan begitu. iya Saya iya. tidak mau menyampaikan seolah-olah saya dengan Kak Fitri melakukan sesuatu, ndak ada. Saya pastikan apa yang disampaikan oleh NM itu benar, bahwa kita tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah membantu apa-apa. Saya pastikan apa yang disampaikan oleh NM itu benar. Makanya saya tidak pernah ada rasa penyesalan sedikit pun, tidak ada. Oh, oke. Iya, iya. Lalu Abang, eee, terakhir-terakhir dia, ribut, dengan KFS ya, Bang, ya. Abang, mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Atau Abang tahu di balik layarnya seperti apa, Bang? Oke, hubungan NM dengan FS, dengan Kak Fitri, dengan KFS itu saya menyayangkan saja. Saya menyayangkan, sampai terjadinya hubungan yang seperti ini, Mhm, ya. Karena setahu saya, FS begitu support, begitu baiknya sama NM, gitu ya. Tapi di tengah perjalanan, di akhir perjalanan seperti ini gitu. Jadi ending-nya justru nggak bagus. Nah, saya sangat menyayangkan sekali lah ketika melihat narasi-narasi yang dilontarkan, yang disampaikan oleh NM kepada FS, statement-statement, wah udahlah anak durhaka segala macam lah. Saya sangat menyayangkan lah. Apalagi banyak hal yang dibahas menyoal FS, menurut saya itu tidak elok dan tidak pantas. Bagaimanapun, mereka pernah bersama, mereka pernah menjadi saudara. Seharusnya itu tidak layak menurut saya untuk disampaikan di publik. Jadi ini kita harus belajar, sebagai orang ketimuran, bukan orang kebarat-baratan kita ini. Jadi budaya ketimuran kita itu harus dikedepankan. Bahwa segala bentuk masalah, apapun itu harus didahulukan adalah tabayun. Jadi mhm, tabayun, bukan berkoar-koar di medsos. Saya berharap sih seperti itu, gitu. Jadi kesimpulannya saya sangat menyayangkan sekali lah gitu lah. iya, Karena bagaimanapun kita ini dulu bisa bersama itu ya karena memang Kak Fitri yang mengajak kita, meminta kita gitu loh. Itu adalah Kak Fitri, bukan siapa-siapa, bukan orang lain yang meminta kita. Kayak itu Kak Fitri gitu, berkat Kak Fitri lah ya gitu. tapi, mungkin akarnya apa sih, Bang, yang, jadi permasalahan hubungan mereka, Bang? Saya jujur saya tidak tahu seperti apa kronologisnya dan yang menjadi akar masalahnya, sama sekali saya tidak tahu. Karena saya Mmm, tidak pernah mau bertanya juga sama Kak Fit, saya tidak pernah mau bertanya juga sama NM gitu, karena memang tidak berkomunikasi juga. Jadi, mhm, saya cuman sampaikan ke Kak Fitri, selama Kak Fitri benar, tidak perlu harus khawatir. mhm, Kak Fitri jalani, hadapi semua masalah, saya bilang, ya dengan sabar saja. Tidak perlu harus, emosi, tidak perlu harus main fisik dan sebagainya dan lainnya. Pokoknya Kak Fitri hadapi saja, enjoy aja, gitu. Kalau kita tidak salah, kalau kita tidak, kalau kita benar tidak perlu harus khawatir lah gitu. mhm. Apalagi sampai saya dengar di berita, saya lihat di berita, FS dilaporkan segala macam. Wah, itu sangat disayangkan sekali lah. Oke oke. Oke, Abang lalu sekarang masuk ke, hukumnya, Bang, mengomentari, hukumnya, Bang.
menurut Abang, pasal-pasal yang dikenakan sama dia Bang, atau, ya, apalagi ancaman hukumannya sampai 20 tahun ya Bang ya. Sebagai teman gitu Mhm, Bang, mungkin, komentarnya mantan teman, sorry. Sebagai mantan teman mungkin komentarnya seperti apa Bang? Apakah dia pantas mendapatkan itu atau seperti apa Bang? oke. Manakala memang benar apa yang dia lakukan, ya, seperti halnya yang disampaikan oleh penyidik. Kalau memang benar itu dilakukan, maka tidak ada yang tidak pantas. Artinya secara hukum ya pantas saja, gitu. Mmm, Artinya kalau memang betul dia melakukan seperti itu, maka tidak ada kata tidak pantas dalam menjalani proses hukum ataupun menjalankan hukuman yang sesuai dengan, eee, KUHP. Nah, saya berharap bukan persoalan pantas tidak pantasnya. Saya berharap dari kasus yang sedang bergulir ini, NM itu bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia tidak layak dan tidak pantas, ya kan, diberikan pasal tersebut. mhm, Nah, saya berharap NM bisa membuktikan itu sesuai dengan statement-nya di media sosial maupun di media-media. Apalagi kemarin kan saya lihat di live IG-nya, apa, menantang baju oranye lah segala macam. Nah, ini akhirnya kan, akhirnya bisa terbukti juga kan menggunakan baju oranye kan. Nah, ini maksud saya NM saya berharap untuk lebih menjaga lisannya, tetapi fokus kepada pembuktian bahwa dia tidak bersalah, bahwa mmm, dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Nah, itu fokusnya ke situ. Jadi jangan, justru banyak banyak berkoar-koar seakan-akan memberikan tantangan kepada penegak hukum. Nah, itu yang justru menurut saya sayangkan gitu, karena ngeri gitu. ngeri banget ya Bang ya, ancamannya sampai 20 tahun ya Bang? Oh iya kan, TPPU kan. Iya, Kan itu bukan hanya satu 2 pasal kan, itu ada beberapa mhm, pasal. mhm, Nah, ini saya berharap NM bisa membuktikan itulah, karena kalau NM tidak bisa membuktikan bahwa dia benar, itu cukup berat ancamannya gitu, mmm. Abang gitu. udah dengar, rekamannya belum Bang? Yang Rekaman dari apa tuh? RG, Dokter RG, Dokter Reza, yang dia, Heeh, apa tuh apa, rekamannya? pembicaraan Dokter RG dengan Mail, Heeh, apa itu? yang itu yang ancamannya tersebut, dugaan Oh dugaan iya, saya ancamannya, belum, belum dengar ya? eee eee, saya belum dengar sama sekali. Oh iya, Cuman saya hanya baca di berita bahwa ada diduga melakukan ancaman gitu mhm, kan. mhm, mhm, Mmm, mhm. ada gitu, cuman saya untuk mendengarkan rekamannya saya belum sama Oh sekali. iya iya, oke. Boleh nanti dikirim Bang Eki kalau memang punya, Oke entar kalau, ada di media, maksudnya saya cari dulu di media. ada media ya? Nah, lalu Abang, Iya gitu. tapi, flashback Bang, mungkin komitmennya dulu, dia mau berubah, komitmen ke Abang atau ke Betul. diri dia sendiri itu, tapi akhirnya sekarang, balik lagi gitu. Mungkin dulu janjinya seperti apa sih, Bang? Iya, intinya dulu dia berkomitmen untuk tidak lagi melakukan huru-hara segala macam. Pokoknya dia Mmm, tidak mau lagi lah menyerang-nyerang orang di medsos segala macam. Beneran itu mhm, dulu komitmennya dia. mmm, Saya inget betul ketika di mobil tahanan itu, saya kan menemani waktu itu di mobil tahanan sama Kak Fitri ya. mmm, Saya bilang, harus mengambil hikmahnya dari semua persoalan ini dan harus banyak-banyak istighfar. Kan ada video itu kan tuh. iya, Dan saya bilang, "Nah, ini harus berkomitmen diri bahwa jangan lagi ke depan untuk bla 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 bla." Itu adalah sebuah komitmen yang memang itu disampaikan oleh, NM. Ya mudah-mudahan beliau masih ingat itu dan hari ini adalah menjadi waktu yang tepat untuk NM merenung, introspeksi gitu ya. Saya berharap apalagi ini di bulan suci Ramadan, mhm, eee, di mana bulan penuh berkah dan penuh ampunan, saya mhm, berharap NM bisa betul-betul mengambil hikmah
dari persoalan ini, bisa merenungi semua persoalan ini. Mhm. Kalau terus-terusan begini yang kita pikirkan ini kan keluarga, anak dia bagaimanapun single parent, Mhm. dan tentunya yang kami khawatirkan itu sebenarnya ya anak-anaknya yang masih kecil itu, gitu. Mmm, iya. Mhm, Lalu Abang ada niatan untuk mungkin, membesuk NM, Bang? Seperti Abang lakukan di oke waktu di Banten? oke. Tergantung, saya sih niatan ada. Saya niatan ada, cuman khawatir takut tidak diterima saja, gitu Oh, kan. Nah, yang kedua mungkin saya lagi nunggu ajakan Kak Fitri, gitu. oh, Kalau Kak Fitri ngajak, saya akan datang ke sana gitu maksudnya. gitu ya. Mungkin kalau emang Kita ternyata, lagi ternyata terrealisasikan ya, eee, mmm, bisa membesuk NM, mungkin apa sih Bang, yang Abang mau bawakan mungkin atau kata-kata yang mau Abang sampaikan kepada dia, Bang? ya tentunya saya pasti akan bawakan makanan favoritnya NM, Mhm. eee, gitu, dan ya banyak hal lah yang saya tahu ketika di Serang gitu. Dia Mmm, suka apa, makan apa, gitu kan. mhm. Eee, ya pasti akan saya bawakan makanan favoritnya NM, itu yang pertama, gitu. Yang kedua, ya mungkin saya cuman hanya ingin menyampaikan bahwa, eee, saya pengen NM kembali kepada komitmen awal untuk, dia bisa berubah. Mhm. Dia bisa betul-betul menjaga sikap, menjaga lisan, gitu, eee, demi dan atas nama masa depan keluarga, demi dan atas nama anak-anak tercinta. Ya itu aja kalau saya. Kalau seperti ini kan aduh, yang kasihan tuh sebenarnya anak-anaknya aja kalau saya sih sebenarnya. Kalau Nah. NM mah kan memang udah biasa menghadapi semua persoalan begini kayak gini-gini kan udah biasa NM. Iya, dan menghadapinya memang dia ya petarung, memang petarung gitu loh. Jadi Mmm, nggak ada kapoknya gitu. Ya saya berharap mudah-mudahan NM kuat menghadapinya dan apa ya, tidak terpuruk. Dan saya ini menghimbau aja buat teman-teman NM, bestie-bestie-nya NM mhm. yang kemarin begitu hebatnya dia, wah, bahwa seakan-akan dia adalah sahabat sejati, teman sejati itu, ya. Doktip, apa sampai dokter, siapa tuh, dokter Oki ya, dokter O itu, dokter Oki segala macam. Saatnya sekarang kalian tunjukkan bahwa kalian adalah sahabat sejati, ya, teman sejati, temani dia, temani dia, temani dia, datangi dia, ya, berikan dia ketenangan, ya. Karena kalau tidak ditemani itu gelisah, di dalam tuh gelisah, gitu loh. Jadi tolong jenguk, temani, kasih support, kasih bantuan ya, gitu. Dukung dia supaya dia punya semangat untuk menjalani proses hukum ini. Begitu, jangan justru lu pada menghindar semua. Ini jangan-jangan lu juga kayaknya biang keroknya lu semua nih. Nih jangan sampai NM ini jadi korban-korban lu gitu loh. Mmm, Nih saya jujur aja, apa jangan-jangan nih NM hanya sebatas korban gitu, aktor utamanya, aktor intelektualnya ini belum terungkap gitu. Saya khawatirnya begitu doang gitu. iya, iya, iya. Oh Ada berarti rasa takut tuh dari ah, iya kenapa kenapa? iya, apa namanya, kalau ada rasa takut dari mereka, nggak mau menjenguk, nggak mau datengin, nggak mau dampingin, saya khawatir mereka juga terlibat kayaknya gitu. Oh, iya, iya. Abang Mhm, Abang berarti jangan tadi sampai itu heeh, terjadi. oke. Tadi Abang sampaikan, kok dulu, apa, NM tuh, gelisah, apa, terpuruk gitu ya. Berarti Abang ya karena Abang emang saksi sejarahnya selama dia di dalam sana ya, Bang, ya. Emang, apa, mungkin sifat, eee, sisi lainnya dari NM itu keluar ya, Bang, ya, waktu Oh dulu? iya, siapapun ya, siapapun orang, sekuat apapun dia, setegar apapun dia, sehebat apapun mentalnya dia, kalau yang namanya masuk, ya, masuk tuh ke ruang tahanan, itu, berkecimuk tuh psikologis. Udah, nah Mmm, itu perlu ada orang yang menenangkan, mhm, supaya psikologisnya stabil.
supaya nggak kena mental. Itu perlu ada orang yang mendampingi, perlu ada orang yang membersamai, perlu ada orang yang mensupport, menasehati gitu kan. Mhm. Karena orang yang sedang di dalam itu bagaimanapun itu hampa. Mmm. Jadi yang ada tuh gelisah aja. Nah ini saya berharap ada sahabat NM, teman NM yang kemarin-kemarin itu dekat, saya mau minta you temani dia. You berikan support untuk dia, supaya psikologisnya atau mentalnya itu stabil, Mmm. gitu. Karena saya tahu persis NM kayak bagaimana di dalam, bagaimana kondisinya, mentalnya seperti apa, saya tahu persis, udah gitu aja. Itu Oh, cukup saya yang tahu, gitu. beda di Jadi cukup dalam. saya yang tahu jadi saya berharap ada seseorang yang betul-betul bisa mensupport, menemani. Mhm. Seperti halnya dulu Kak Fitri, yang selalu mensupport, mendampingi, gitu kan. Mmm. Nah itu, ini saya berharap itu bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat atau teman-temannya yang sekarang. Artinya beda di dalam, beda di luar ya, Bang? Oh beda beda, Iya iya. pasti beda pasti beda pasti beda. Cuman NM itu memang hebat, beliau, apa ya, kalau di depan publik itu dia hebat. Dia tidak pernah menunjukkan keterpurukannya, dia tidak pernah menunjukkan kesedihannya, itulah hebatnya NM. Mmm. Jadi, dia bisa menciptakan seakan-akan dia tidak ada masalah, seakan-akan dia tidak, apa ya, tidak menyerah, dia tidak kalah, dia tetap tegar gitu, seakan-akan tegar, semangat. Waduh, mohon maaf deh, siapapun orangnya deh, gitu, kalau udah masuk jeruji, Mmm. masuk ke rumah tahanan itu, udahlah, Oh. nggak seperti yang kita lihat di luar lah, gitu lah. Makanya dia perlu support, perlu doa, gitu. Jadi janganlah kita mendoakan yang jelek-jelek, yang mendoakan yang nggak bagus, doakan yang baik-baik saja, untuk NM, dan ada seseorang yang bisa menenangkan dia, yang bisa mensupport dia, gitu. Supaya beliau atau NM bisa eee, mempersiapkan bukti-bukti untuk menghadapi di persidangan. Mmm. Saya berharap NN bisa membuktikan dia tidak bersalah, Mmm. gitu. Udah fokusnya ke situ, itu perlu ada teman yang bisa menemani, gitu. Oke oke.